Rumah di tepi sungai Ciliwung. Apakah kamu pernah berjalan melewati sebuah rumah tua yang tampak biasa saja dari luar, tapi entah mengapa membuat tubuhmu merinding tanpa sebab? Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah nyata yang terjadi di Jakarta pada awal tahun 2000-an. Kisah ini dialami oleh seorang mahasiswa perantau bernama Bima, yang tanpa sengaja menempati sebuah rumah kontrakan di tepi sungai Ciliwung. Sebuah rumah yang menyimpan kengerian, bukan karena usianya yang tua, melainkan karena sesuatu yang tak kasat mata tinggal di dalamnya. Bima berasal dari Jawa Tengah. Ia pindah ke Jakarta untuk kuliah di salah satu universitas negeri. Karena ingin menghemat biaya, ia memilih rumah kontrakan kecil yang ditawarkan murah oleh seorang pemilik tanah. Rumah itu sederhana, berdinding bata, atap genteng merah, dan berada persis di pinggir sungai Ciliwung yang airnya selalu berwarna keruh. Saat pertama kali melihat rumah itu, Bima tidak merasa ada yang aneh. Hanya saja, tetangga di sekitar rumah tampak menghindari untuk mendekat. Bahkan, ada yang menasihati agar ia mencari tempat lain. Tapi Bima mengabaikannya. Ia berpikir itu hanya karena rumah itu sudah tua dan dekat dengan sungai yang sering banjir. Malam pertama ia tidur dengan tenang, namun pada malam kedua ia mulai mendengar sesuatu. Sekitar pukul 12 malam, Bima terbangun oleh suara seperti orang mandi di sungai. Suara cipratan air terdengar jelas. Padahal di jam itu, siapa yang mau mandi di Ciliwung? Ia mengintip dari jendela dan benar saja, terlihat sosok samar seorang perempuan sedang jongkok di pinggir sungai. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan gerakannya aneh, seperti mencuci sesuatu. Bima sempat berpikir itu hanya warga sekitar. Tapi ketika perempuan itu menoleh, wajahnya tidak ada. Hanya kulit pucat yang rata tanpa mata, hidung, atau mulut. Bima langsung mundur dan menutup gorden. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ia salah lihat. Namun malam berikutnya, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, disertai suara seperti orang tertawa pelan. Hari-hari berikutnya, rumah itu semakin terasa tidak nyaman. Setiap malam, bau anyir darah sering muncul dari arah kamar mandi. Bau itu begitu menyengat, sampai membuat Bima mual. Ia sudah membersihkan berkali-kali, tapi bau itu selalu kembali tepat tengah malam. Suatu ketika, saat ia masuk kamar mandi, ia menemukan lantai basah oleh air bercampur merah gelap. Ia kira itu lumpur dari sungai yang masuk lewat saluran. Tapi setelah ia perhatikan, itu darah. Segar menetes dari dinding, lalu perlahan menghilang begitu saja seolah diserap. Bima mulai sadar bahwa rumah ini tidak normal. Karena penasaran, Bima bertanya pada seorang ibu warung di dekat situ. Wajah ibu tuh langsung pucat, lalu ia berkata pelan, "Mas, jangan terlalu sering lihat ke sungai malam-malam. Rumah itu sudah lama kosong sejak kejadian dulu." "Kejadian apa, Bu?" tanya Bima. Ibu itu hanya menggeleng. "Pokoknya jangan usik apapun di sana, kalau bisa cepat pindah." Bima makin penasaran, tapi ia tidak mendapat jawaban jelas. Semua tetangga selalu menghindar ketika ia bertanya soal rumah itu. Suatu malam, Bima pulang larut setelah belajar kelompok. Saat ia membuka pintu rumah, ia mendapati kursi di ruang tamu bergeser sendiri. Awalnya, ia mengira ada kucing. Tapi ketika ia menyalakan lampu, ia melihat jelas ada bekas duduk di kursi itu. Bekas seperti seseorang baru saja duduk di sana. Bima mencoba mengabaikannya. Ia masuk kamar dan tidur. Namun sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara orang berbisik-bisik di ruang tamu. Suaranya lirih, seperti ada dua orang bercakap dengan bahasa yang tidak ia mengerti. Dengan gemetar, ia mengintip dari celah pintu kamar.
Ruang tamu tampak gelap, tapi ia bisa melihat dua bayangan duduk di kursi. Bayangan yang tidak memiliki bentuk jelas, hanya samar tapi nyata. Salah satu dari mereka menoleh ke arah kamar, seolah sadar bahwa Bima sedang memperhatikan. Kejadian paling mencekam terjadi pada malam Jumat Kliwon. Malam itu hujan deras dan sungai meluap. Bima yang sedang belajar mendengar suara keras dari luar, seperti orang berteriak minta tolong. Suara itu jelas berasal dari sungai. Dengan nekat, ia membuka jendela. Di bawah hujan deras, ia melihat banyak sosok manusia berusaha keluar dari air. Mereka meronta, melambai, berusaha meraih sesuatu di tepi sungai. Wajah mereka penuh luka, kulit pucat membiru, seperti mayat yang sudah lama tenggelam. Salah satu sosok itu menatap langsung ke arahnya, lalu berteriak, "Tolong, ikut kami." Bima berteriak kencang, lalu menutup jendela rapat-rapat. Namun suara-suara itu terus menggema di dalam kepalanya sepanjang malam. Keesokan harinya, Bima tak tahan lagi. Ia mendatangi kembali ibu warung untuk memaksa jawaban. Akhirnya ibu itu bercerita. Dulu, tahun 90-an, pernah ada satu keluarga tinggal di rumah itu. Suatu malam banjir besar datang. Sungai meluap dan rumah itu ikut terendam. Seluruh keluarga yang tinggal di sana terseret arus. Tidak ada satupun yang ditemukan mayatnya. Sejak itu, orang-orang percaya arwah mereka masih gentayangan di rumah itu, mencari tubuh yang bisa menggantikan mereka. Bima terdiam, tubuhnya gemetar. Ia teringat sosok-sosok di sungai yang memanggilnya malam itu. Malam berikutnya, Bima sudah berniat pindah. Ia berkemas, tapi karena lelah, ia ketiduran. Tepat pukul 12 malam, ia terbangun karena mendengar pintu depan terbuka dengan sendirinya. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya berat seperti ditekan sesuatu. Dari arah ruang tamu, terdengar suara langkah kaki pelan mendekat ke kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, pintu kamar terbuka. Di ambang pintu, berdiri keluarga lengkap. Seorang bapak, ibu, dan dua anak. Wajah mereka pucat, penuh luka, dan mata mereka kosong. Mereka menatap Bima, lalu bersama-sama berkata dengan suara parau, "Tinggallah di sini, gantikan kami." Bima berteriak sekuat tenaga, lalu pingsan. Pagi harinya, teman-teman kuliahnya datang karena Bima tidak masuk kelas. Mereka menemukan rumah itu kosong. Semua barang Bima masih ada, tapi dirinya hilang tanpa jejak. Hingga sekarang, tidak pernah ada yang tahu di mana Bima berada. Rumah di tepi sungai Ciliwung itu akhirnya ditutup. Tidak ada yang berani menempati lagi. Beberapa warga masih sering melihat bayangan Bima di jendela rumah itu, atau mendengar suaranya di malam hari berteriak minta tolong.